Halo, halo. Iya kak, tunggu Eh, kak, di mana ini dia tempat ganti nama? Saya lupa. Sudah Mi terganti, terganti Mi. Oh tak ganti nih? Oh iya betul. Ayo, Jenny ikut tulis huruf besar semua. Oh iya, cocok nih. Ah, oke. Ya, di video kali ini yang pertama kita sudah dengan Utma, sekarang dengan salah satu anak GTM yang lain di STF Tim Makassar dengan Jenny. Siapa nama lengkapmu Jenny? Ngerjain nih kak? Oh iya, Marjenny to. Iya itu. Orang Mamassar selalu namanya cuma satu. Singkat-singkat. Marjenny, mungkin ada bis tim yang nonton atau keluargamu kepo dengan kabarmu sekarang. Kau sudah 1 bulan lebih di tempat Hmm. praktek. Entah kau bahagia kah, nyaman kah, dapat cowok baru kah, apapun Oh, itu. astaga. Dulu kau sapa-sapa dulu mereka dan gambarkan kondisimu bagaimana. Saya sampai dapat cowok baru ke Anda lah. Eh, Aman jika cuma kemarin memang sempat sakit oh, karena sakit apa? penyakit bawaan dia sama berapa hari. Sampai repotkan orang di sini. Itu yang bikin tidak enak tuh kak di Jumat. Kau di mana memang? Kau pelayanan di mana? Saya di Kendari kak. Gap Sultra. Gap Sutra. Eh, itu daerah kota ya. Kota pas kotanya Yo. teman-temanku yang lain itu dia di bagian-bagian pedesaannya. Kalau saya sama Jaiskia itu kak, saya di Hmm. kotanya. Hmm. Waktu kau dapat Gap Sultra, gimana rasanya? Awalnya saya pikir juga baru pertama kali mau ke Gap Sutra, jadi masih Hah? bingung bagaimana kira-kira pembawaanku. Jadi belum ada perasaan-perasaan yang excited begitu ya. Hmm. Nah, pas beberapa hari saya cari tahu tentang Gap Sutra bagaimana. Oh ternyata dia perkotaan. Karena perkotaan tuh jadi saya pikir oh iya, enak Jin masuk karena perkotaan. Tapi ternyata lebih susah ternyata Kak kalau di perkotaan Hmm. begini. Awal-awalnya memang kayak dipikir susah masuk di dalam jemaat. Susah dimasuki itu termasuk pemuda-pemudanya, susah sekali. Tapi perlahan-lahan hampir hampir 1 bulan saya menyesuaikan Kak di sini, menyesuaikan Hmm. dengan jemaat. Agak susah masuk memang karena di sini kan bisa dibilang daerah-daerah perkotaan. Jadi karena perkotaan jemaatnya lebih banyak, karakternya lebih susah lagi dimasuki. Pertamamu sampai di sana, bagaimana? Apa kesan pertamamu sampai di sana? Hmm, kesan pertama karena Hmm. saya pemabuk Kak. Apa? Kenapa? Jadi saya mabuk waktu Hmm. tidak sampai di sini. Hmm. Jadi saya sakit juga. Jadi akhirnya ditunda untuk ke jemaat. Saya menginap dulu di penginapannya Gap Sutra. Terus pas sampai di sini langsung disambut sama ada beberapa pemuda. Nah, akhirnya dari situ aku pikir oh iya ternyata disambut baik Hmm. sama orang-orang di sini. Tapi sekarang sudah sehat-sehat toh? Sehat nih, Kak. Hmm. Eh, apa ini mu? Apa ya? Praktek jemaat kan di kampusnya kita ini kayak tahap terakhir toh. Kok Mm-mm. sudah selesai. Gitu. Iya toh? Iya, Kak. Bagaimana rasanya? Di sini tuh, karena dia wilayah-wilayah perkotaan memang Kak, jadi pelayanan itu tidak terlalu diluaskan untuk mahasiswa praktek. Hah? Dia kayak dibatasi, ada Hmm. ada porsi-porsinya juga dia untuk mahasiswa praktek kan beda dengan yang saya lihat story-storynya teman-temanku yang lain di sinode lain itu sudah dari pas awal masuk sudah dikasih. Nah, tapi saya mau bilang ke jemaat di sini sebenarnya sudah kesekian kalinya sudah 3 kali nih turun jemaat tapi tidak enak juga kita tuh Kak karena ya itu kan maksudnya jemaat juga yang punya hak biarpun kita bilang kita sudah semester ini biarpun kita bilang saya sudah hampir selesai nih tapi kan di pikirannya jemaat ya namanya mahasiswa praktek ya pasti Hmm. ada tupoksinya dia juga beda dengan Hmm.
teman-teman yang lain. Kan kau sering nggak pelayanan di Makassar? Mm-mm. Sering nggak pelayanan di Makassar? Sering Kak, tapi tidak terlalu luas juga, tidak terlalu, bukan pelayanan yang Oke. Di kampungmu? besar. Ya, Di kampungmu, kalau di kampungmu? apa Kak? Kalau di kampungmu, di kampung. Oh, di kampung juga. Justru di kampung yang lebih banyak Kak dikasih. Lebih banyak. Mm-mm. Bedanya pelayanan di situ dengan di tempatmu kayak mana? Dan ya. Oh, beda sekali. Aturan-aturan pelayanannya juga beda. Hmm. Misalnya, kalau di Sinodeku tuh sendiri Kak di GTM, dia itu eh, boleh pakai stola untuk mahasiswa praktek kalau ambil Oke. pelayanan. Nah, sedangkan di Gapsulta itu tidak dibolehkan. Terus itu juga satu karena ini karena tempatnya bisa dibilang perkotaan, jadi tidak banyak pelayanan yang dikasih untuk mahasiswa praktek. Tapi mahasiswa praktek Hmm. tetap ikut-ikut di setiap kegiatan, ikutkan terus. Hmm. Udah jauh Kak. Hmm. Jadi kan kalau kulihat teman-temanmu sudah kayak lebih apa ya, lebih fleksibel lah dia pelayanannya. Kayaknya kok kayak Mm-mm. terlalu terbatas ya. Oh, waktu awal-awal itu saya bisa dibilang hampir setiap hari nangis Kak. Karena Karena saya juga mau dikasih pelayanan, saya juga mau rasakan kayak teman-teman begitu, apalagi sampai naik mimbar. Sedangkan saya belum, sampai sekarang belum Kak, naik mimbar. Jadi hmm. saya hampir banding-bandingkan dengan teman-teman yang lain nih, kenapa saya tidak, kenapa teman-teman dapat. Tapi Hmm. gak lama juga dijelaskan Ji sama jemaat, sama teman-teman pemuda juga di sini yang sudah paham nih ya. Jemaat di sini dia bilang, memang begitu. Hampir setiap ada mahasiswa praktik yang datang, pasti begitu terus. Tidak terlalu diluaskan untuk pelayanan. Semua sekalian yang di Gap Sultra semua memang enggak dikasih mimbar. Tidak, Kak, karena teman-temanku yang kan kami berenam datang di Gap Sultra. Ah. Nah, kami berdua itu di Kendari, yang di kota Kendarinya, itu sama-sama belum dikasih. Tapi teman-temannya kan yang lain yang di bagian-bagian anunya mi Hmm. pelosok-pelosoknya mi masuk Hmm. Kendari itu sudah dikasih pelayanan. Hmm. Menurutmu kan nanti setelah aku pulang praktek ada evaluasi dengan kampus. Menurut penting tidak jadi evaluasi untuk ke kampus itu? Misalnya kayaknya harus semua anak-anak praktek jemaat dikasih kesempatan untuk naik mimbar atau ya enggak apa-apa, terserah itu haknya dari gereja. Di evaluasi itu Kak pasti ada nanti yang saya sampaikan eh, secara garis besarnya memang perbedaannya, perbedaan-perbedaan yang saya dapati setelah Hmm. beberapa kali turun jemaat itu evaluasinya. Maksudnya saya lumayan kaget di tempatnya saya yang sekarang gitu. Tapi ada memang hal-hal yang akan saya sampaikan nanti di evaluasi yang tidak perlu mungkin saya bilang di sini. Ya, ya, ya. Kalau saya lihat dan banyak teman-temanmu yang pernah kayak tanya-tanya, Kak, kau termasuk yang introvert beda? Coba, tapi coba kau kenali dirimu dulu. Salah satu kayak contohnya toh, eh, orang intro atau ekstro itu bukan sebenarnya dilihat dari suka tidaknya bersosialisasi, tapi kalau misalnya kau entah lagi capek atau kau lagi kayak jenuh, bagaimana caramu untuk pulihkan energimu? Kalau introvert biasanya harus kau pergi menyendiri. Nah, kalau ekstro itu pergi kumpul-kumpul, pergi cerita dengan orang. Kau termasuk Hmm. tipe yang mana? Yang di kampus, saya dulu waktu di kampus, karena saya juga dekat sekali sama Mariana tuh Kak. Nah, Ah. biasanya Mariana yang paling tahu itu. Kalau misalnya saya lagi ada masalah Kak, atau lagi pikir apa begitu yang menurutku susah, saya Hmm. biasanya naik motor pergi sendirian. Berarti kau termasuk introvert, Nah, itu saya harusnya. suka. Ya, iya. Saya Ah. justru tidak suka, saya justru tidak suka yang nongkrong-nongkrong kalau misalnya lagi pusing, lagi stres. Berarti kau pernah tidak dapat kendala di jemaat? Kayak dituntut kau untuk kau yang harus inisiatif untuk perkenalkan dirimu ke jemaat. Kau yang harus
mendekatkan diri ke jemaat. Kok ada masalah tidak dengan itu? Atau kok nyaman-nyaman saja untuk Di kenalan dengan jemaat? Kalau di sini Kak, pernah saya dapat evaluasi dari mentor juga. Katanya saya masih kurang inisiatif untuk bicara, maksudnya Ah, untuk masuk ke dalam jemaat. Nah itu bisa jadi evaluasiku Kak. Oh ternyata memang saya masih susah ya. Biarpun saya sudah berusaha, saya sudah bilang oh ini saya sudah bisa, tapi ternyata masih ada evaluasi seperti itu. Berarti hmm, yang Kakak bilang tadi ternyata masih ada batasan, masih ada keterbatasanku untuk hmm. masuki jemaat. Caramu mendekatkan bersosialisasi dengan orang menurut masih kurang. Apa Kak? Caramu bersosialisasi, dekatkan diri ke orang begitu, adaptasimu menurutmu masih kurang. Ya, menurutku masih Terus kau akal itu bagaimana caramu? gimana ya? Saya mengalir jika karena kemarin ya mumpung juga karena evaluasinya itu saya dengar langsung dari mentorku tuh Kak. Jadi saya berusaha nih. Saya bilang apapun itu saya mau buka topik, misalnya saya yang buka topik ke orang, Hmm, biarpun hmm, basa-basi saja kayak begitu sih hmm, caraku Kak untuk bisa kalahkan itu. hmm, hmm. Karena begini, eh, sebelum tanya pendapatmu, karena ya kayak sekarang tuh kayak mau dibilang ya karena faktor digital lah apa. Jadi sebenarnya orang itu kayak moji punya teman banyak, bersosialisasi, akrab, cerita sama. Tapi pengalamannya untuk berinteraksi itu yang kurang karena lebih banyak orang sering main HP. Jadi orang sebenarnya mau berteman, tapi kayak tidak tahu caranya bagaimana. Nah, yang orang yang kayak begitu biasa pada akhirnya dibilang, sombong sekali tidak mau Hmm. mendekatkan diri ke orang kayak gitu. Nah, kan kok sebenarnya kayak di posisi mau jadi pelayan yang dituntut kok untuk apa ya? Kok yang memang harus untuk melakukan inisiatif itu, gitu. Apakah kita yang harus belajar atau memang jemaat yang harus paham dengan karakter pendetanya yang seperti ini karena dibilang juga kita harus jadi diri sendiri atau menurutmu bagaimana? Memang betul sekali yang kita bilang itu Kak, kalau kita yang harus inisiatif kalau Hmm, sebagai pelayan. hmm, Cuma memang masih susah sekali. Dulu dulu saya enggak begini sih, maksudnya dulu masih gampang sekali akrab sama orang. Tapi enggak tahu juga kenapa tiba-tiba begini sekarang. Susah sekali untuk hmm. komunikasi. Tahu kenapa? Kalau kau ini eh, sesuruh kasih kau sendiri penilaianmu 1 sampai 10. Kau sekarang di tempat pelayananmu, kau kasih nilai berapa untuk dirimu sendiri? Untuk diriku, untuk pelayanan yang sekarang atau Iya, sementara yang sekarang ya. Yang sudah kulakukan. Kau kasih nilai berapa untuk pelayananmu oh sendiri? ratingnya Kak, Iya, kayaknya 8. 8. Mm-mm. Kenapa? Karena ya belum 100%, belum sepenuhnya juga eh, ya perfect lah. Susah Oke, kalau tapi mau 8 itu, se-perfect. tapi 8 itu tinggi. Kenapa bisa sampai dapat nilai 8? Apa nilai plusmu selama pelayanan? Ini saya yang tanya kok, nah, jadi ini bukan kayak dibilang mau Karena sombong-sombong. Saya yang tanya kok, karena apa? saya pikir Eh, eh, lanjut. karena tuh Kak, saya pikir saya sudah anu, kenapa bisa tinggi ratingku Hmm, karena semaksimal bersama Kak semaksimal mungkin untuk melayani. Jadi ya usahaku harus kuhargai setinggi-tingginya. Ya biarpun tidak bisa Kak untuk seperfect itu, setidaknya berusaha semaksimal mungkin. Makanya saya usahakan setinggi mungkin. hmm. Menurutmu, jemaat jemaatmu rasa tidak eh, terasa tidak apa hasrat ini perjuanganmu ke mereka sampai tidak atau belum tersampaikan? Em, Penglihatanku ada, tapi belum semua. Contohnya, Hmm. karena biasa juga tuh Kak, kalau saya melayani, ada satu yang kritik saya, kamu harus ini. Ada juga yang jemaat lain yang bilang, ya biar begitu, no, cocok itu begitu. Wih, bikin bingung Kak.
bikin Hmm. bikin susah kita mau dengar yang mana. Ada yang bilang ini sudah bagus begini, ada yang bilang belum begini. Jadi ada yang tersampaikan ke jemaat, ada yang sudah merasa puas, nah, ada juga yang masih kurang. Hmm. Kok termasuk yang kepikiran sekali Kak, kalau dapat kritikan? Kepikiran apa Kak? Ya kayak contoh saja, kayak misalnya lah, saya lah, misalnya tampil Kak. Kalau ada yang bilang, miring dasimu, itu saya langsung kepikiran sekali tuh, overthinking sekali Kak. Ah, Hmm, perasaan-perasaan sedih pasti ada Kak kalau nah, terima hmm, kritikan-kritikan. Apalagi kalau misalnya, tapi ya puji Tuhan tidak ada di sini Kak. Biasanya kalau maksudnya di luar-luar hmm, gereja di kampus misalnya, kalau kita terima kritikan yang secara langsung, apalagi di depannya banyak orang, itu paling tidak enak. hmm, Jadi memang saya juga orangnya susah dikritik Kak karena saya gampang sekali, saya gampang kecewa, ah, gampang tersinggung. Hah? terus kok mengatasi itu bagaimana? Karena kan kita tidak boleh seperti itu tuh. Bagaimanapun kita Mm-mm. harus terima kritik tuh. Kok atasinya bagaimana? Sampai sekarang belum belum saya dapat Kak. Itu saya sadari salah sikapku yang susah dikritik, tapi saya belum berhasil untuk atasi itu Kak. Hmm. Pun ya Nah, saya harus berusaha untuk terima kritikan. Cuma itu kekurangannya masih sulit kalahkan. ya, paham, paham, paham. Paham. Jadi kau sendiri yang bilang tuh, kau anti kritik, kau maksudnya bukan anti kritik ya, ya kepikiran lah, terlalu kecewa kalau dikritik, Mm-mm. toh? Gampang kepikiran Kak. Ya, kau juga tidak tahu bersosialisasi, kurang lah, Ya mungkin itu kekurangan-kekurangan. ya, ya. Nah, terus apa yang kayak buatku untuk tetap eh, mau lanjut untuk pelayanan? Kau mau jadi pendeta nggak? Iya Kak Pendeta. Ya, dengan segala keterbatasanmu itu, yang menurutku tuh, saya berani bicara begini karena yang aku bilang tadi itu termasuk jadi kayak kurangku juga. Ah, nah kau sendiri, menurutku skill-skill seperti itu sebenarnya basic. Di mana toh kita jadi pemimpin, pasti banyak sekali yang akan tidak suka dengan kita. Toh, bagaimana kita olah dengan baik itu. Terus ya kita yang harus kenal karakternya orang, kita yang harus langsung ini karena kita yang jadi leadernya. Nah, kalau tidak ada skill-skill seperti itu, apa yang kita mau jadi pendeta? Nah, kau apa yang bikin menurutmu yang bikin kau pada akhirnya tetap kuat dalam segala keterbatasan tak ini? Aduh, gimana caranya saya jawab ya, Kak? Karena menurutku ini sudah bagian dari pilihan. Hmm. Terus ini sudah bagian dari panggilan. Biarpun justru karena keterbatasanku yang harus mungkin teologis sekali, Kak. Tapi karena Kenapa? Kenapa? keterbatasanku ini justru karena keterbatasanku akhirnya saya berpikir nih untuk eh, ah saya kasih saya pelayananku, kuserahkan saya ke Tuhan dulu. Karena Tuhan yang suruh saya begini berarti saya yang harus lakukan ini panggilanku. Makanya ya banyak keterbatasan, banyak sekali kritikan, justru itu yang semakin mendorong sebenarnya. Kau Faktor pernah apa? tidak ada penyesalan untuk, kayaknya saya mau masuk jurusan. Apa Kak? Kau pernah tidak ada kepikiran kalau saya salah masuk jurusan? Kalau saya salah apa? Salah masuk jurusan. Oh salah masuk jurusan. Karena Pernah dong kayak Kak. dituntut sekali kita untuk perfect. Nah, Nah, ngapain? Nah, bukan berarti menyesal Kak, tapi saya jalani Ci. Tapi sembari saya jalani, saya berpikir juga, eh kenapa saya pilih jurusan ini begitu? Kenapa saya tiba-tiba mau ini? Tapi tidak lama jika karena saya pikir lagi, pilihanku Mi terlanjur Mi hmm, juga di dalam, jadi saya jalani saja. Pernah memang. hmm. Kalau misalnya diulang kembali, kau baru lulus SMA, misalnya tuh bisa ini diputerin waktu kau baru lulus SMA, kau tetap mau masuk teologi? Waktu kalau realitanya tuh Kak dulu, saya waktu SMA itu Iya, ya. saya hampir Misalnya kau sudah tahu, maksudnya kau begini, kau sudah tahu gambaranmu tuh, ternyata kau sudah seperti ini di sekolah oh teologi. Kalau kembali ke masa lalumu, bisa kau putar waktu kembali, dikasih kau pilihan, kau masuk tetap masuk teologi?
Aduh, saya nggak tahu ini kayak kalau misalnya Iya, mungkin mungkin tidak sih Kak, tidak. karena rasa Eh, ketidakpantasan, hmm, rasa ketidakpantasanku yang kalau saya tahu dulu waktu SMA mau saya akan begini, mungkin saya tidak anu. Karena yang dulu saya pikir itu teologi itu kita belajar teologi, kita belajar Alkitab ini. Pas saya sampai, pas saya sudah di dalam, wih ternyata saya menemukan semakin banyak kekurangan di dalam eh, dirinya saya Kak, selama belajar teologi. Jadi rasa hmm. ketidakpantasan yang saya pasti pilih itu untuk tidak kuliah misalnya teologi. Kok nyaman juga di sana? Apa Kak? Kok nyaman ya? Ah, Nyaman, nyaman. Kok nyaman enggak di tempat oh pelayanan? nyaman dia untuk eh, tapi sekian baru sekian hari saya rasa. Di Hmm. awal-awal sama jika semua pasti pengalaman-pengalamannya teman-teman yang lain tidak tahu sih di awal-awal itu susah tapi justru pas mau mendekati akhir-akhir pelayanan di situ pasti dirasa nyamannya. Nyaman ya? Mm-mm. Ini. Karena kau mau pelayanan tuh jam berapa? Iya kak, Kau mau pelayanan jam berapa malam? Apakah kegiatanmu? nanti malam anu jika pertemuan. Ayo, supaya kau juga siap-siap. Ini mah. Eh, apa yang apa yang kau dapat? Eh, Entah pelajaran, ilmu atau apapun lah yang kau dapat di kampus yang sangat berguna sekali untuk pelayananmu sekarang. Yang pertama itu etikanya ternyata penting sekali untuk jemaat, yang didapat di kampus perlu diterapkan di jemaat. Ada juga perbandingan-perbandingan antara apa yang dipelajari di kampus dengan apa yang didapat di jemaat. Ada juga yang Hmm. sebenarnya tidak perlu diterapkan di jemaat. Hmm. Karena ternyata fleksibel jika kalau kita di jemaat nih, kita situasikan saja. Kalau di kampus kan ada kita dikasih tahu nanti di jemaat itu kau ini, kau ini, kau ini, kau ini. Tapi di jemaat seiring berjalannya waktu kita tahu ini ternyata disesuaikan saja, tidak perlu terlalu berpaku atau tidak perlu terlalu kaku dengan aturan-aturan atau pelajaran-pelajaran dari kampus. Biarpun tetap kita juga ambil lebih banyak memang pelajaran dari kampus, etikanya penting. Terus ya ini juga ilmu-ilmu berkhotbah penting sekali. Dan itu di jemaat saya rasa itu dua saja Kak yang paling penting, yang paling berpengaruh di jemaat untuk dilakukan. Hmm. Kalau yang menurutmu hal yang kayaknya kau menyesal tidak persiapkan ini, ya, maksudnya Apa ya Kak? kayak ya kau kayak menyesal. Harusnya ini saya persiapkan dulu sebelum masuk ke jemaat. Ada enggak? Oh, Hmm. sampai sekarang saya tidak, puji Tuhan tidak ada rasa penyesalan kenapa saya tidak persiapkan apa-apa. Menurutmu Tapi kau sudah ya siap ya? Ya, kau sudah. Hmm. berusaha misalnya sesiap mungkin. Cuma kalau sudah sampai di jemaat, ada keterbatasannya kita yang masih belum memberikan kepuasan untuk jemaat, itu yang bikin kita sering overthinking. Hmm. 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 Oke, terakhir saya tanya kau ini. Ah, apa pelajaran yang kau dapat yang selama kau sudah pelayanan 1 bulan lebih lah di tempat yang bisa kau Pelajarannya Kak, dapat? Iya, pelajaran apa? yang saya dapat di jemaat, yang pertama pasti pelajarannya itu harus sabar. Harus apa? Harus sabar. Sabar. Iya toh, karena di jemaat itu tadi yang saya bilang kita tidak bisa lihat satu karakter saja. Banyak karakter di jemaat yang harus kita hadapi. Jangan tidak boleh juga terlalu banyak mengeluh. Karena Tidak justru boleh mengeluh banyak. itu tidak boleh banyak mengeluh. Hmm. Hmm. Karena kalau banyak mengeluh justru bikin kita makin kepikiran,
Dan ternyata kalau yang saya dapat di sini Kak, jemaat itu perhatian sekali, baik sekali karena dengar kita sakit sedikit, pasti langsung panik lagi, disuruh lagi untuk ini. Jadi memang penilaian tak itu tidak boleh dilihat dari luarnya saja. Hmm. Karena biarpun ya dibilang karena perkotaan, oh mungkin orangnya cuek-cuek atau bagaimana, tidak juga. Hmm. Karena memang karakternya yang beda-beda yang tidak gampang dipahami. Itu. Mungkin kasih kau dulu, kasih apakah sepatah dua kata untuk teman-temanmu yang lagi praktek. Siapa ada yang nonton? Untuk teman-temanku yang lagi praktek jemaat, pertama terima kasih karena sudah siap dengar keluh kesahnya Jenny kalau lagi down di jemaat. Semangat juga, sering-sering sharing sama teman-temannya supaya kita baku tahu bagaimana keadaannya di sana masing-masing. Harus jaga kesehatan. Karena kalau sakit di jemaat itu bukan hanya merepotkan diri sendiri, tapi kita merepotkan juga jemaat. Itu saja, Kak. Oh, oke, Jenny, thank you nah, Iya, Kak. thank you yang sudah nonton.